Halo semua, jadi ketemu lagi dengan Mr. Benben ya. Jadi sekarang kita akan membahas tentang SPLTV, Sistem Persamaan Linear 3 Variabel. Jadi di video-video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana metode menyelesaikan SPLTV ya. Jadi bisa pakai eliminasi, substitusi, gabungan, determinan gitu ya. Jadi dan video sebelumnya juga kita sudah membahas beberapa contoh soal mengenai SPLTV menggunakan eliminasi gabung substitusi ya, yaitu yang paling umum gitu. Oke, jadi sekarang kita akan membahas tentang soal cerita mengenai SPLTV begitu. Metode yang akan kita pakai di sini adalah eliminasi gabung substitusi begitu ya. Oke, kita langsung lihat aja contoh soal ya. Nah, oke, kita lihat contoh soalnya ini. Dompet Santi terdapat uang 5 ribuan, 1000-an, 500-an. Oke. Jadi kalau kita perhatikan ini ada 3 jenis uang, ada 5 ribuan, 1000-an, dan 500-an. Jadi kita misalkan, ini kasih variabel apa nih? X, Y, Z atau ABC nih? Oke, ABC mungkin lah ya. Oke, jadi A itu adalah banyak uang 5 ribuan. Nah, berarti B adalah banyak uang apa nih? 1000-an ya. Nah, kalau yang C adalah banyak uang 500-an gitu ya. Nah, begitu. Oke, maka karena dia bilang jumlahnya 30.000, berarti kalau misalnya saya punya sebuah uang 5 ribuan kan berarti 1 kali 5.000 gitu ya. Kalau saya punya dua uang 5 ribuan berarti 2 kali 5.000. Kalau saya punya sebanyak A, ya berarti 5.000 dikali A, jadi 5.000 A gitu ya. Nah, lalu yang 1000-an berarti bagaimana ya? Sama juga, berarti 1000 kali B. Nah, kalau yang 500-an sama juga, berarti 500 kali C, begitu ya. Nah, jumlah uang ini itu ternyata sama dengan 30.000. Oke, nah ini kita mungkin sederhanakan. Jadi disederhanakan kita bagi berapa nih? Bagi 500, oke. Bagi 500 dapat 10, bagi 500 dapat 2, bagi 500 dapat 1. Oke, ini bagi 500 dapat 60. Oke, gitu ya. Betul ya? Oke, dan ini kita misalkan ini adalah persamaan pertama begitu ya. Oke. Lalu kita akan mencari persamaan kedua dan persamaan ketiga, oke. Dan persamaan kedua itu berarti bagaimana? Nah, kita baca lagi ya kan. Dia bilang jumlah uang 500-an dan 5 ribuan adalah 20.000. Oke, jadi jumlah uang 500-an. Uang 500-an kan ada sebanyak C. Berarti 500 kali C. Oke, ditambah dengan 5 ribuan. 5 ribuan berarti A ya. Berarti 5.000 A. Itu hasilnya adalah 20.000. Nah, maka ini kita bagi 500. Maka ini dapatnya 1C gitu ya. Ini jadi 10A. Ini menjadi 40. Ya. Oke. Nah, ini kita namakan, kita bikin bagus dulu ya. Jadi 10A ditambah C sama dengan 40. Gitu ya. Jadi kita namakan persamaan kedua gitu. Nah, lalu kemudian persamaan ketiga bagaimana? Nah, persamaan ketiga ini baca. Selisih uang 5 ribuan dan uang 1000-an jumlahnya sama banyak dengan uang ratusan, 500-an. Oke, jadi apa nih? Oke. Jadi selisih uang 5 ribuan dan uang 1000-an. 5 ribuan kan A. 1000-an kan B ya. Jadi 5000 A kurang 1000 B. Ini hasilnya akan sama dengan apa nih? Uang 500-an. Berarti 500 C ya. Oke.
Nah, ini kita bagi 500 supaya sederhana. Dapatnya 10A, ini jadi 2B, ini jadi 1C, gitu ya. Nah, ini kita pindah ruas ke kiri supaya sesuai dengan seperti biasa. Nah, gitu ya, sama dengan 0. Nah, ini kita namakan persamaan ketiga nih. Nah, lalu kemudian bagaimana nih? Nah, berarti kalau kita lihat di sini ada 10A tambah C. Yang berarti kita coba aja kita eliminasi B ya, dari 1 dan 3 ya. Dari 1 dan 3 kita eliminasi B. Oke. Maka kita eliminasi B dari 1 dan 3. Oke, 1 kan adalah apa nih? 10A ditambah 2B ditambah C sama dengan 60. Persamaan ketiga, 10A kurang 2B kurang C. Ya. Nah, oke. Lalu kemudian kita eliminasi B, berarti ditambah dong. Oke, ditambah. Maka ini akan jadi apa nih? Ini akan jadi 20A. Oke, ini habis. Ini habis. Nah, itu ya. Oke, ini sama dengan 60. Gitu, betul ya? Nah, maka bagi 20 diperoleh 20A dibagi 20 jadi A. 60 dibagi 20 dapatnya 3. Oke, jadi dapat A-nya sama dengan 3. Oke. Nah, lalu kemudian kita eliminasi B lagi. Oh, nggak perlu ya. Langsung kita substitusi A-nya ini ke persamaan kedua saja, gitu ya. Jadi substitusi A sama dengan 3 ke persamaan kedua. Ya, jadi 10A ditambah C sama dengan 40. A-nya tahu ya. Nah, berarti kita bisa dapatkan C. Nah, begitu ya. Oke, dapat C-nya 10. Gitu ya. Nah, sekarang gimana cari B? Nah, kita bisa substitusikan ke persamaan pertama. Jadi substitusi A sama dengan 3 dan C sama dengan 10 ke persamaan pertama. Oke, kita tulis persamaan pertama. Oke, A-nya 3, B-nya mau dicari, C-nya 10. Oke, 30 tambah 10, 40. Berarti 2B adalah 60 kurang 40. Maka diperoleh 2B sama dengan 20 bagi 2. Maka B-nya adalah 10. Nah, gitu ya. Oke, kalau sudah dapat A, B, dan C, ini pertanyaan apa? Tentukan banyak uang masing-masing. Oke, terjadi gitu ya. Jadi banyak uang 5 ribuan adalah A kan? A-nya berapa? Oke, A-nya adalah 3. 3 lembar. Uang apa lagi? Seribuan. Uang seribuan B ya. B-nya 10. Uang seribuan ada 10 lembar. Oke, ini ada aja ya. Nah, gitu ya. Oke. Nah, lalu kemudian uang 500-an ada C ya. Uang 500-an C ya. C ada 10. Jadi 10 lembar atau
koin nih. Ya, mungkin lembar aja lah ya. Ya, oke. Di sini tidak dibilang ya di soal. Lembar aja di ada kan uang 500 lembar ya. Oke, jadi begitu ya, harus ditulis jadi. Ya, kita lanjut ke nomor 2. Nah, diketahui 3 buah bilangan, bilang pertama ditambah bilang kedua sama dengan 2 kali bilang ketiga, selisih bla bla bla. Oke. Maka sekarang kita akan misalkan, oke. Misalkan mau huruf apa nih? ABC lagi. Oke, berarti misalkan A itu adalah bilangan pertama, B itu adalah bilangan kedua, C adalah bilangan ketiga. Nah, maka sekarang bagaimana nih bikin persamaannya? Oke ya. Jadi bilangan pertama A gitu ya. Jadi kita ikutin aja nih kata-kata yang ada di sini ya, diikuti gitu ya. Nah, ini semua diikuti. Bilangan pertama ditambah bilangan kedua, berarti bilangan pertama ditambah bilangan kedua sama dengan 2 kali bilangan ketiga. Nah, jadi tinggal diikuti saja nih. Oke, pindah ke kiri biar seperti biasa. Oke. Nah, maka ini kita namakan persamaan pertama. Nah, gitu ya. Oke. Lalu persamaan kedua nah. Nah, persamaan kedua ini berarti atau mungkin ini kita tulis sini aja ya. Ini lebih singkat ya. Oke, gitu ya. Oke. Nah, sekarang persamaan kedua bagaimana nih? Persamaan kedua, selisih bilangan pertama dan bilangan ketiga sama dengan 1/4 bilangan kedua. Selisih bilangan pertama dan ketiga. Berarti bilangan pertama dikurangi bilangan ketiga. Itu sama dengan 1/4 bilangan kedua, B. Gitu ya. Nah, ini kita kalikan 4. Makanya jadi 4A dikurangin 4C sama dengan B. Pindah ruas ke kiri, kurang B kurang 4C sama dengan 0. Nah, ini persamaan kedua. Oke ya. Lalu sekarang persamaan ketiga. Jika jumlah ketiga bilangan sama dengan 15. Nah, gitu ya. Jumlah ketiga bilangan. Berarti bilangan pertama ditambah bilangan kedua ditambah bilangan ketiga. Hasilnya 15 di bilangan. Oke, ini bentuknya sudah bagus. Hasilnya persamaan ketiga. Nah, gitu ya. Oke, maka ya tinggal tinggal dikerjakan ya. Ya, mungkin kita eliminasi B aja deh, oke ya. Jadi eliminasi B. Kenapa B? Karena ini B-nya ini 1, 1, 1 gitu ya. Nah, jadi enak gitu. Eliminasi B dari, nah mungkin kita pilih 1 dan 2 mungkin. Oke, jadi A tambah B kurang 2C sama dengan 0. Lalu 4A dikurang B dikurang 4C sama dengan 0. Oke. Supaya ini B-nya hilang maka dijumlah. Oke. A ditambah 4A jadi 5A. Oke, ini habis. Ini ditambah jadinya negatif 6C. Nah, ini adalah persamaan ke-4. Nah, gitu ya. Oke, lalu kemudian kita harus eliminasi B lagi gitu ya. Wajib ya. Oke, dari mungkin 1 dan 3 mungkin. Nah, maka yang satu ini A tambah B dikurang 2C. Hasilnya 0. Lalu A ditambah B ditambah C. Hasilnya 15. Oke, kita eliminasi B berarti dikurang supaya B-nya habis ya, dikurang. Tapi A kurang A juga habis ya, kebetulan gitu ya. Oke, berarti sisa ini dikurangin jadi negatif 3C. Ini kurang jadi negatif 15. Bagi negatif 3, maka diperoleh C-nya adalah 5. Nah, gitu ya. Oke, karena sudah langsung dapat C, maka kita langsung substitusi ke persamaan keempat aja, langsung bisa dapat A. Oke, jadi substitusi C sama dengan 5 ke persamaan keempat gitu ya. Oke, persamaan keempatnya 5A kurang 6C sama dengan 0. C-nya 5.
Oke, jadi 5A dikurangin 30 hasilnya 0, pindah ruas. Oke, bagi 5, maka A-nya adalah 30 bagi 5, 6 ya. Nah, oke, kalau sudah dapat A sama C, maka kita tinggal substitusi untuk cari B ya. Nah, substitusi yang mana nih enaknya? Mungkin yang persamaan ketiga aja deh, lebih enak ya. Jadi substitusi, oh ini kurang bintang. Oke, substitusi A sama dengan 6 dan C sama dengan 5 ke persamaan ketiga supaya enak. Ya sebenarnya mana aja boleh ya, 1, 2, atau 3 juga boleh. Oke, jadi A ditambah B ditambah C hasilnya 15. Oke, A nya adalah 6, B nya mau dicari, C nya 5. Oke, 6 tambah 5 11 ya. Oke, berarti pindah ruas jadi B sama dengan 15 dikurangin 11. Oke, dapat B nya adalah 4. Nah, oke, pertanyaan apa? Pertanyaannya adalah tentukan bilangan-bilangan tersebut. Jadi, bilangan pertama A ya, berapa? 6. Bilangan kedua B ya, 4. Bilangan ketiga berapa? C, 5 ya. Oke, jadi harus tulis jadi ya untuk kesimpulan gitu. Ya, oke, kita lihat contoh soal berikut. Nah, lanjut nih soal ini nih. Nah, oke ya. Jadi dia di sini masalahnya adalah 3 tahun yang lalu jumlah usia Hesti, Ilham, Johan 33. Sekarang usia Hesti 2 tahun kurang. Jadi dia ada 2 part ya, ada yang 3 tahun lalu, ada yang sekarang gitu ya. Oke, jadi kita kerjanya 2 part nih. Jadi sekarang ini mungkin yang part yang 3 tahun yang lalu. Oh, kita misalkan dulu. Ya, belum misalkan. Oke, karena yang ditanya yang sekarang-sekarang gitu ya. Oke, jadi kita misalkan A itu adalah, oh jangan A ya. Pakai huruf yang sesuai dengan orangnya aja. Jadi H misalnya itu adalah umur Hesti yang kapan? Yang sekarang aja gitu ya, biar mudah. Oke, lalu kemudian apa lagi? Ada I itu ya. Itu ada umur Ilham yang sekarang. Oke, lalu apalagi ada J, itu adalah umur Johan yang sekarang. Nah, jadi sekarang kita akan melihat masalah yang 3 tahun yang lalu gitu ya. Oke, jadi 3 tahun yang lalu berarti semua umur mereka itu dikurangin 3 ya. Oke, jadi semua umur itu dikurang 3 karena 3 tahun yang lalu gitu. Ya, umur yang sekarang dikurangin 3 tahun yang lalu. Gitu ya. Oke, dia bilang 3 tahun lalu jumlah usia Hesti, Ilham, dan Johan ada 33. Artinya apa nih? Artinya umur Hesti sekarang dikurang 3, oke. Ini ditambah dengan apa? Umur Ilham dikurangi 3 ditambah dengan umur Johan dikurangi 3. Kayaknya ini 3 tahun yang lalu semua ya. Itu kalau dijumlahkan itu ternyata adalah 33 tahun. Oke, ini kalau kita hitung baik-baik jadi H ditambah I ditambah J. Ini negatif 3 tambah negatif 3 tambah negatif 3 jadi negatif 9 gitu ya. Oke, 9 pindah jadi tambah ya. Oke. 33 tambah 9. Maka kita peroleh H tambah I tambah J itu adalah 42 ya. 42. Nah, ini kita jadikan persamaan pertama aja gitu. Nah, oke, mungkin ini kita geser agak ke kiri mungkin. Nah, biar ada tempat. Oke, lalu kemudian apa lagi? Lalu sekarang, oke, sekarang berarti ini sekarang. Kalau sekarang berarti sama ya, pakai HIJ, nggak perlu dikurang atau ditambah gitu ya. Nah, maka berarti kita tinggal ikutin aja nih usia Hesti. Oke, Hesti
itu 2 tahun kurang dari usia Ilham, berarti usia Ilham dikurangi 2 gitu ya. Oke, maka ini bisa kita jadikan persamaan kedua gitu ya. Sedangkan jumlah usia Ilham dan Johan, jadi I ditambah J itu adalah 30. Nah, ini persamaan ketiga nih. Nah, oke, maka sekarang kita perlu mencari HIJ gitu ya. Oke, jadi kalau kita perhatikan baik, ini enak pakai substitusi ya. Jadi kalau I tambah J ini kita substitusi ke yang pertama. Oke, jadi substitusi 3 ke yang pertama. Maka kita oleh begini. Yang pertama kan adalah H ditambah I ditambah J. Itu adalah 42 ya. Oke. Tapi I tambah J ini kan adalah 30 ya. Oke. Jadi maka jadi apa? H ditambah 30. Nah, jadi tinggal pindah ruas. Jadi dapat H-nya adalah 12 gitu ya. Nah, kalau udah dapat H-nya 12, maka kita bisa substitusi ke yang kedua. Nah, yang kedua kan adalah H sama dengan I dikurangi 2 ya. Jadi H-nya 12. Pindah ruas. Oke, dapat I-nya adalah 14. Nah, gitu ya. Nah, lalu kalau mau dapat J, ya tinggal substitusi ke ketiga ya. Oke, jadi yang 3 kan I ditambah J. Itu sama dengan 30 ya. Tapi I-nya 14. Jadi 14 ditambah berapa nih? 30. Tambah 16 dong ya. Nah. Oke, karena sudah dapat HIJ, maka by the way pertanyaan apa sih? Oh, tentukan tahun berapa Hesti dilahirkan. Oh, sampai H aja sebenarnya udah selesai ya. Tidak perlu cari I dan J. Oke, jadi ini kita hapus saja. Karena cukup sampai H nih. Ya, oke ya. Jadi saya ingatkan bahwa kita memang perlu sering baca soal gitu ya. Ya, jadi pertanyaannya apa gitu kan. Pertanyaan adalah, jika sekarang tahun 2017, maka tahun berapa Hesti dilahirkan gitu ya. Oke, jadi sekarang tahun 2017. Tetapi Hesti umur 12. Maka 2017 dikurangi 12, hasilnya adalah 2005. Jadi Hesti dilahirkan pada tahun 2005 gitu ya. Nah, oke. Jadi begitulah hasilnya ya. Oke, kita lihat contoh berikutnya. Nah, oke, ini soal nomor 4. Akbar Juni bekerja bersama dan menyelesaikan pekerjaan. Oke, jadi kalau dia bekerja sama menyelesaikan suatu pekerjaan, maka ini tekniknya adalah kita pakai seper ya. Oke, jadi misalkan A itu adalah lama Akbar jika bekerja sendiri. Oke. J itu berarti untuk yang Juni ya. Oke. Kalau yang R itu untuk yang si Robi gitu ya. Nah, maka bentuk persamaannya begini. Jika Akbar dan Juni bekerja bersama itu 4 hari, maka berarti kita peroleh seper A ditambah dengan seper J, itu hasilnya adalah 1/4 gitu ya. Nah, kalau kita misalkan seper A ini adalah P gitu ya, sedangkan Q adalah seper J, R apa jangan PQR lah ya. ABC, aduh gimana nih, X Y Z. Oke. X Y Z gitu ya.
Z itu adalah seper R gitu ya. Nah, maka ini akan menjadi X ditambah dengan seper J tambah Y itu sama dengan seper 4 gitu ya. Oke, lalu kita baca yang kedua. Juni dan Robi itu menyelesaikan 3 hari gitu ya. Oke, Juni dan Robi. Jadi Juni seper J ditambah Robi seper R itu adalah sepertiga gitu ya, sepertiga hari. Seper J itu berarti Y. Oke, seper R berarti Z. Oke, ini sepertiga ya. Nah, lalu apa lagi nih? Lalu kemudian Akbar dan Robi. Oke, Akbar dan Robi. Berarti seper A ditambah seper R. Oke, itu hasilnya adalah seper 2,4 hari. Gitu ya. Oke, itu seper A itu adalah X. Seper R itu adalah Z. Gitu ya. Nah, ini seper 2,4 gitu ya. Nah, jadi ini adalah persamaan pertama, persamaan kedua, dan persamaan ketiga. Jadi kita bisa eliminasi Y gitu ya dari persamaan 1 dan 2 gitu ya. Untuk lalu kemudian kita eliminasi dengan persamaan ketiga begitu ya. Oke. Tapi sebenarnya ini ada cara cepatnya. Oke. Jadi ya tidak usah lah. Kita nanti saja cara cepatnya. Oke, jadi kita eliminasi Y dari persamaan 1 dan 3. 1 dan 2. Oke, jadi yang pertama kan X ditambah Y. Itu hasilnya adalah seperempat. Yang kedua adalah Y ditambah Z. Itu adalah sepertiga. Jadi supaya Y-nya hilang, maka kita kurangin. Maka X dikurang tidak ada ya X. Ini Y-nya hilang, Y kurang Y 0 ya. 0 dikurangin Z jadi negatif Z gitu ya. Jadi sama dengan seperempat dikurangin sepertiga. Nah, seperempat kurang sepertiga bagaimana? Sama kan penyebut gitu ya. Oke, jadi per 12 gitu ya. Jadi berapa dikali 4 hasilnya 12 kali 3 ya. Maka ini semua kali 3. Maka jadi 3 gitu. Nah, ini supaya apa? Supaya jadi per 12 bagaimana? Ini kali 4 semua ya, kali 4. Ini dapatnya negatif 1 per 12 gitu ya. Oke, maka kita call X kurang Z. Itu adalah negatif 1 per 12. Ini kita namakan persamaan keempat gitu ya. Nah, kemudian kita tinggal eliminasi Z gitu ya. Dari persamaan 1, 3 dan 4 gitu ya. Oke, jadi eliminasi Z dari persamaan 3 dan 4. Oke, persamaan ketiga kan X ditambah Z. Hasilnya 1 per 2,4 ya. Oke, sedangkan yang persamaan keempat X kurang Z itu adalah 1 per negatif 1 per 12. Nah, supaya Z-nya hilang, maka berarti ini dijumlah. Oke, positif Z tambah negatif Z kan 0 ya. Oke, maka X tambah X 2X. Oke, ini kalau ditambah jadi 1 per 2,4. Ditambah dengan negatif berarti kurang ya. Nah, begitu. Oke, coba kita hitung nih. 1 per 2,4 dikurangin 1 per 12. Oke, ini kita kali 10 semua. Oke, maka akan menjadi 10 per 24. Oke. Lalu kita bagi 2. Ini bagi 2 semua. Maka diperoleh 5 per 12 dikurangin 1 per 12. Hasilnya 4 per 12. Bagi 4 semua dapatnya sepertiga. Maka ini hasilnya 1 per 3. Oke. Nah, lalu kedua ruas ini kita kalikan dengan setengah ya. 2 kali setengah 1 jadi X. Sepertiga kali setengah 1/6. Oke, jadi X-nya 1/6. Oke, kotakin dulu ya. Nah, sekarang gimana cara mencari Z? Nah, tinggal masukkan ke salah satu dari persamaan 3 atau persamaan 4 ya. Jadi kita substitusi aja ke persamaan keempat. Oke, ini saya hapus saja. Nah, jadi kita substitusi ke persamaan keempat aja deh. Substitusi X sama dengan 1/6 ke persamaan keempat. Persamaan keempat kan X dikurangin Z sama dengan negatif 1 per 12. Tapi X-nya itu 1/6.
Nah, gitu ya. Maka pindah ruas, maka berarti negatif Z sama dengan negatif 1/12 dikurangin 1/6. Nah, ini kita hitung nih. Ini kali 2 semua, maka jadi 2/12. Nah, ini jadi min 1, min 2 gitu ya. Jadi negatif 3 dong. Oke. Bagi 3, maka dapatnya negatif 1/4 gitu ya. Berarti negatif Z sama dengan negatif 1/4. Maka Z-nya adalah 1/4. Nah, gitu ya. Oke. Lalu kita cari apa lagi? X sudah, Z sudah. Tinggal Y. Nah, jadi untuk dapat Y itu dari mana nih? Nah, kita bisa pakai persamaan pertama gitu ya. Oke, jadi substitusi persamaan pertama kan X tambah Y. Berarti kita substitusi X gitu ya. Ke persamaan pertama. Oke, jadi persamaan pertamanya X ditambah Z sama dengan berapa? X tambah Y sama 1/4. Oke. Oke, X-nya itu adalah 1/6. Berarti Y adalah 1/4 dikurangin sama 1/6. Oke, kita jadikan dia per 24. Oke, maka ini kali 6. Ini kali 4. Oke, maka diperoleh 2/24. Itu 1/12 gitu ya. Oke, jadi Y-nya itu adalah 1/12. Nah, tapi kita bukan cari X, Y, Z ya kan? Kita cari AJR gitu ya. Oke, jadi X itu adalah 1/A. Maka X-nya kan adalah 1/6 ya. Berarti A-nya adalah 6 dong. Nah, gitu ya. Lalu kemudian Y itu adalah 1/J gitu ya. 1/J. Oke, maka Y-nya adalah 1/12. 1/J gitu ya. Berarti J-nya adalah 12 dong. Oke, lalu Z itu adalah 1/R. Tapi Z-nya itu 1/4. Berarti R-nya adalah 4 dong. Oke, jadi apa maksud nanya ini? Oke, jadi pertanyaannya apa? Berapa hari kan mereka menyelesaikan pekerjaan itu bila bekerja sendiri-sendiri? Jadi jika bekerja sendiri-sendiri, maka apa nih? Akbar perlu 6 jam gitu ya. Hari atau jam ini? Hari. Oke, jadi ini harus hari ya. Oke, hari. Lalu siapa lagi? Juni. Oke. Juni perlu. Oke, Juni 12 ya. Jadi perlu 12 hari. Sedangkan Robi itu perlu 4 hari. Nah, gitu ya. Robi perlu 4 hari. Oke, jadi begitu ya. Nah, saya pikir 4 soal ini sudah cukup mewakili ya. Oke, jadi sekian dan terima kasih.